Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan proyek kami dengan tema barang bekas yang tidak terpakai tetapi masih berguna. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Devi Siskanandari dan berikut ini adalah rekan-rekan saya. Saya Ardia Putih Paramita. Saya Bindirati Fatur Rahman. Saya Erni Wahyu. Saya Fadilatul Lailiyah. Baik, selanjutnya pemaparan pertama proyek kami akan disampaikan oleh Fadilatul Lailiyah. Di sini kami akan mempresentasikan tentang tahap-tahap pembuatan inovasi yang dilakukan oleh kelompok kami. Kami memilih topik terkait barang yang sudah tidak terpakai namun masih berguna sebagai masalah yang akan kami selesaikan. Tahap pertama yang akan kami lakukan adalah melakukan tahap empathize atau mencari tahu apa yang dirasakan atau dipikirkan oleh masyarakat mengenai topik yang kami bahas. Pada tahap empathize ini, kami menyebarkan kuesioner yang mengacu pada empathize map dengan responden 20 orang yang sudah mengisi. Selanjutnya, next. Pertanyaan pertama, untuk mengetahui apa yang dipikirkan oleh masyarakat mengenai inovasi kami adalah tentang HEAR atau apa yang dipikirkan masyarakat saat mendengar kata barang bekas. Di sini, seperti yang sudah ditampilkan di PPT, dapat ditarik kesimpulan bahwa sebagian besar masyarakat itu menganggap barang bekas sebagai barang yang masih memiliki nilai guna, namun sudah tidak terpakai lagi. Next. Pertanyaan selanjutnya itu adalah yang terkait dengan bagaimana masyarakat menilai barang yang sudah tidak terpakai namun masih dalam kondisi layak. Seperti yang dilihat di layar, respon-respon yang telah diperoleh dapat ditarik kesimpulan bahwa masyarakat menilai barang bekas yang sudah tidak terpakai namun masih layak itu sebagai barang yang masih memiliki nilai guna, namun barang yang namun sudah tidak terpakai dan dalam kondisi yang baik. Next. Pertanyaan selanjutnya adalah terkait dengan tim tampil yang akan mengetahui apa yang ada di pikiran masyarakat saat memiliki barang yang sudah tidak terpakai menumpuk di salah satu ruangan. Dari jawaban yang telah diperoleh, kami menarik kesimpulan bahwa masyarakat cenderung akan berpikir untuk memberikan kepada orang lain agar barang tersebut masih bermanfaat dan memiliki nilai guna. Next. Selanjutnya, respon dari pertanyaan do dan say. Ini akan menunjukkan apa yang akan dilakukan oleh masyarakat saat memiliki barang yang sudah tidak terpakai namun masih dalam kondisi layak. Dari PPT tersebut dapat dilihat bahwa kebanyakan masyarakat akan berpikir untuk mendonasikannya agar bermanfaat kembali dan bisa dimanfaatkan oleh orang lain. Next. Selanjutnya, respon pertanyaan PAIN. Ini akan memberitahukan kita apa
uh, keluhan atau yang dirasakan masyarakat saat memiliki barang bekas yang sudah tidak terpakai. Dapat kita lihat bahwa masyarakat akan cenderung merasa kurang nyaman saat melihat barang bekas yang sudah tidak terpakai itu menumpuk dan memenuhi sudut ruangan. Next. Dan yang terakhir, respon untuk pertanyaan Gain itu akan menunjukkan bagaimana masyarakat itu memanfaatkan barang bekas yang sudah tidak terpakai. Dari grafik tersebut dapat dilihat dan ditarik kesimpulan bahwa masyarakat itu ingin barang tersebut itu masih bermanfaat untuk orang lain dan bisa digunakan lagi nilai gunanya. Next. Untuk selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya adalah tahap kedua, yaitu define, di mana tahap ini itu kita menganalisa sintesa dan data masalah untuk ide rencana inovatif, di mana kami menggunakan Wishbone diagram. Berdasarkan analisis yang kami lakukan, terdapat 4 faktor yang membuat kurangnya pemanfaatan barang yang sudah tidak terpakai. Yang pertama yaitu faktor ekonomi, di mana faktor ekonomi itu terdapat faktor lagi yaitu finansial dan kesejahteraan. Nah, finansial ini itu ketika seseorang memiliki kondisi finansial yang baik, maka seseorang tersebut itu memiliki kecenderungan untuk mengganti barang yang sudah tidak terpakai dengan barang baru. Karena mereka kan memiliki uang yang cukup, sehingga mereka itu berpikir lebih baik membeli barang baru daripada harus repot-repot memanfaatkan barang yang sudah tidak terpakai. Kemudian yang kedua adalah kesejahteraan, di mana kesejahteraan ini tuh hampir sama dengan finansial, di mana orang yang sudah memiliki kehidupan yang sejahtera, mereka dapat membeli apapun yang disukainya tanpa memikirkan barang-barang yang sudah tidak terpakai. Kemudian faktor yang kedua adalah faktor pola pikir, di mana dalam faktor pola pikir ini terdapat preferensi, sudut pandang, dan kepribadian. Nah, di poin sudut pandang, di sini dijelaskan bahwa tiap orang itu memiliki sudut pandang yang berbeda dalam melihat dan menyelesaikan suatu masalah. Misalnya, ada orang yang melihat barang dari segi sejarahnya, sehingga barang tersebut itu akan disimpan dengan baik. Nah, selanjutnya preferensi, di mana preferensi ini itu orang yang memiliki standar preferensi yang tinggi akan cenderung membeli barang baru karena dianggap dapat memenuhi standar mereka daripada memanfaatkan barang yang sudah tidak terpakai dengan anggapan barang tersebut tidak memenuhi standar yang mereka tetapkan. Kemudian ada poin kepribadian, di mana dalam poin ini dijelaskan bahwa cara seseorang bereaksi terhadap suatu hal atau barang itu berbeda-beda. Misalnya, ada orang dengan kepribadian pemalas yang tidak suka merepotkan diri untuk memanfaatkan barang yang tidak berguna. Selain itu, ada juga kepribadian orang yang cenderung suka menimbun barang yang baik itu yang masih bisa digunakan ataupun yang sudah tidak terpakai. Kemudian ada faktor aktivitas, di mana ada poin pekerjaan, kesibukan, dan kegiatan. Di mana dalam analisis pekerjaan ini, setiap orang kan memiliki pekerjaan yang berbeda-beda, sehingga setiap pekerjaan itu memiliki tanggung jawab yang berbeda pula. Nah, jadi misalnya ada seseorang yang mengharuskan
seseorang tersebut itu bekerja hingga malam dan menguras waktu yang mereka miliki, sehingga mereka itu lebih memilih membeli barang yang baru daripada memanfaatkan barang yang sudah tidak terpakai, karena itu akan menguras tenaga mereka dalam membuatnya. Terus ada poin kesibukan, di mana dalam poin kesibukan ini tuh hampir sama juga dengan pekerjaan. Kalau mereka kesibukannya banyak, terus padat, mereka cenderung tidak memiliki waktu untuk mengurusi masalah yang mereka anggap kurang penting, sehingga mereka lebih baik untuk membeli barang daripada memanfaatkannya untuk hal yang lebih berguna. Terus ada poin kegiatan. Nah, di sini kegiatan orang itu berbeda-beda, sehingga orang yang memiliki kegiatan yang padat, mereka lebih memilih membeli barang baru yang lebih bisa memangkas waktu mereka daripada memanfaatkan barang yang sudah ada. Kemudian yang terakhir adalah faktor lingkungan. Yang pertama adalah sarana, di mana ketersediaan sarana untuk menyalurkan barang yang sudah tidak terpakai itu sangat mempengaruhi tentang bagaimana seseorang memperlakukan atau memanfaatkan barang yang sudah tidak terpakai. Kemudian ada sarana pergaulan. Nah, lingkungan pergaulan itu secara tidak langsung akan mempengaruhi cara pandang terhadap suatu hal. Nah, ketika lingkungan pergaulannya itu positif, maka hal itu dapat saja mempengaruhi seseorang untuk memanfaatkan barang yang sudah tidak terpakai tersebut. Nah, tetapi kalau pergaulannya itu negatif, hal tersebut tidak akan dianggap berharga, sehingga mereka itu cenderung tidak memanfaatkan barang yang sudah tidak terpakai. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya akan saya lanjutkan mengenai IDIAT. Di sini kami memiliki pokok permasalahan kurangnya pemanfaatan barang yang sudah tidak terpakai. Dan kelompok kami memilih 3 alternatif solusi, yaitu rumah donasi, cipta kreasi, kumpulkan barang, kemudian dijual. Dengan penjelasan umum sebagai berikut. Rumah donasi merupakan wadah untuk menyediakan dan menyalurkan barang bekas yang masih layak pakai agar tetap berguna dan bermanfaat kembali. Rumah donasi akan menjadi wadah yang menjembatani antara pembeli dan penerima barang yang sudah tidak terpakai namun masih layak dalam bentuk apapun, baik berupa pakaian, buku, dan barang lainnya. Dan tentunya akan dipilah terlebih dahulu agar barang yang akan didonasikan dalam keadaan benar-benar siap untuk didonasikan. Barang ini akan diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan seperti panti asuhan, panti jompo, dan tempat lainnya atau masyarakat yang membutuhkan. Sehingga harapan kami dari rumah donasi ini dapat menjadi solusi bagi semua orang yang memiliki barang tidak terpakai agar barang tersebut dapat bermanfaat bagi orang lain. Yang selanjutnya adalah cipta kreasi. Cipta kreasi merupakan sebuah komunitas atau perkumpulan yang akan membagikan atau menyaring ilmu mengenai bagaimana memanfaatkan dan mendaur ulang barang yang sudah tidak terpakai. Cipta kreasi ini akan dilakukan dengan cara kumpul bareng dengan ketentuan jadwal yang telah ditetapkan atau disepakati bersama. Selain itu, cipta kreasi akan membagikan cara mendaur ulang barang yang sudah tidak terpakai melalui YouTube dan sosial media agar dapat diakses oleh semua orang dengan mudah. Cipta kreasi juga akan melakukan rapat atau forum melalui Google Meet atau Zoom untuk bertukar ide mengenai bagaimana cara mendaur ulang barang yang sudah tidak terpakai agar dapat lebih bermanfaat dan memiliki nilai jual. Dengan adanya cipta kreasi diharapkan dapat memotivasi orang lain untuk memanfaatkan kembali barang yang sudah tidak terpakai. Dan yang terakhir adalah mengumpulkan barang kemudian dijual. Di sini mengumpulkan barang yang layak dipakai namun sudah tidak terpakai untuk kemudian dijual. Hal ini
dilakukan untuk mengatasi penumpukan barang. Dengan menjual barang tersebut akan mendapatkan keuntungan dan mengurangi penumpukan barang. Di sini kami akan membuat situs website yang dapat diakses oleh semua orang yang ingin menjual barangnya dengan cara mengupload foto barang tersebut. Selain itu, kita akan menggunakan sosial media untuk menginformasikan seputar jual beli barang yang tidak terpakai tersebut. Situs website ini diharapkan dapat mengurangi permasalahan masyarakat mengenai kurangnya pemanfaatan barang yang sudah tidak terpakai. Dan yang selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Selanjutnya adalah masih pada tahap ideat. Namun pada tahap ini kami akan mengembangkan ketiga ide yang telah disebutkan sebelumnya secara lebih mendetail dan lebih merinci mengenai bagaimana mekanisme atau cara kerja, kemudian hal-hal yang dibutuhkan apa saja, lalu siapa saja sasaran konsumen, dan bagaimana dampak yang ditimbulkan dari setiap alternatif. Yang pertama saya akan bahas alternatif pertama yaitu rumah donasi. Untuk mekanismenya sendiri yaitu masyarakat yang ingin mendonasikan barangnya dapat datang secara langsung ataupun menghubungi rumah donasi terlebih dahulu. Nah, kemudian kami akan memilah barang-barang terlebih dahulu yang akan didonasikan untuk memastikan bahwa barang tersebut dalam kondisi yang layak pakai. Kemudian barang tersebut akan disalurkan kepada mitra yang kami miliki seperti panti asuhan, panti jompo, dan lain-lain. Nah, untuk mekanisme penyalurannya sendiri akan kami koordinasikan dengan mitra kami terlebih dahulu. Selanjutnya, barang yang tidak lolos pemilihan akan kami jual dan uang dari hasil penjualan tersebut akan digunakan untuk keberlangsungan operasional dari rumah donasi. Selanjutnya, kami juga akan menggunakan sebuah situs website dan media sosial sebagai media promosi yang akan kami isi info-info dan kegiatan dari rumah donasi. Selanjutnya yaitu hal-hal yang dibutuhkan untuk melakukan kegiatan rumah donasi ini yaitu sebuah tempat atau gedung yang berada di Kabupaten Bojonegoro yang akan digunakan untuk menampung barang-barang sebelum disalurkan kepada orang yang membutuhkan. Kemudian kami juga membutuhkan sebuah situs website dan akun media sosial yang akan digunakan untuk memperkenalkan rumah donasi dan untuk mendokumentasi kegiatan-kegiatan yang kami lakukan. Kami juga membutuhkan beberapa orang yang akan bekerja untuk melakukan setiap aktivitas yang akan kami lakukan nantinya, sehingga diperkirakan jumlah biaya untuk melaksanakan kegiatan ini kurang lebih sebesar 5 juta rupiah. Lalu ada sasaran konsumen. Pendirian rumah donasi ini ditujukan untuk membantu masyarakat khususnya Kabupaten Bojonegoro yang memiliki barang yang sudah tidak terpakai namun masih layak pakai yang menginginkan barang tersebut agar dapat bermanfaat untuk orang lain. Kemudian dampak yang dapat ditimbulkan dari adanya rumah donasi ini akan sangat membantu masyarakat yang ingin memanfaatkan kembali barang mereka yang sudah tidak terpakai, karena dengan mendonasikan barang dapat mengurangi penumpukan barang yang tidak terpakai di rumah dan dapat mendayagunakan kembali barang yang sudah tidak terpakai. Next. Alternatif yang kedua yaitu cipta kreasi. Untuk mekanisme atau cara kerjanya yaitu komunitas ini atau perkumpulan ini akan berbagi ilmu baik secara langsung maupun
tidak langsung melalui media sosial mengenai bagaimana cara-cara untuk mendaur ulang barang yang sudah tidak terpakai. Untuk sharing secara langsung akan dilaksanakan rutin sesuai jadwal, yaitu 1 bulan sekali, serta akan diadakan di tempat yang telah disepakati bersama sebelumnya. Sedangkan untuk sharing secara tidak langsung akan kami lakukan dengan menggunakan media sosial dan YouTube channel yang akan berisi video tutorial dan konten-konten mengenai cara-cara mendaur ulang barang. Kami juga akan menggunakan akun media sosial yang akan kami isi mengenai jadwal-jadwal dan tema kegiatan, yang setiap jadwalnya akan memiliki tema yang berbeda, sehingga setiap pertemuan akan menarik. Selanjutnya ada hal-hal yang dibutuhkan untuk melakukan kegiatan cipta kreasi ini adalah orang-orang yang mau berbagi ide untuk mendaur ulang barang yang sudah tidak terpakai, dan seseorang yang akan mengelola setiap kegiatan yang kami lakukan nantinya. Kemudian kami juga membutuhkan akun media sosial seperti Instagram, Facebook, Twitter, dan lain-lain, YouTube channel, dan juga berbagai macam perlengkapan untuk mendaur ulang barang. Selain itu, kami membutuhkan sebuah tempat perkumpulan untuk para anggota untuk saling bertukar pikiran mengenai cara-cara mendaur ulang barang, sehingga dapat diperkirakan untuk semua keperluan tadi akan membutuhkan biaya sebesar 3 juta rupiah. Yang selanjutnya ada sasaran konsumen. Pembentukan cipta kreasi ini ditujukan kepada remaja hingga orang dewasa yang khususnya berada di kawasan Kabupaten Bojonegoro yang memiliki keinginan untuk mendaur ulang barang yang sudah tidak terpakai miliknya agar dapat bermanfaat kembali. Kemudian dampak yang dapat ditimbulkan dari adanya cipta kreasi ini akan memungkinkan terjadinya peningkatan minat dan kreativitas dari masyarakat untuk mendaur ulang kembali barang yang sudah tidak terpakai milik mereka, serta memungkinkan terjadinya peningkatan nilai guna dari barang yang sudah tidak terpakai. Kemudian dapat juga mengurangi penumpukan sampah dan dapat menambah penghasilan apabila mereka dapat menjual barang yang sudah didaur ulang tersebut. Next. Selanjutnya ada alternatif ketiga, yaitu mengumpulkan barang untuk kemudian dijual. Mekanismenya yaitu, jadi kami akan membuat situs website atau aplikasi yang akan membantu orang-orang yang ingin menjual barang yang sudah tidak terpakai milik mereka. Nah, situs website ini dapat digunakan oleh mereka yang ingin menjual barang tidak terpakai dan mereka yang ingin membeli barang-barang tersebut. Untuk barang-barang yang dapat dijual akan terbagi menjadi beberapa jenis kategori, yaitu barang rumah tangga, keperluan pribadi seperti pakaian, dan barang-barang elektronik atau gadget. Di dalam situs website tersebut, nantinya akan tersedia beberapa fitur yang akan memudahkan konsumen, seperti diantaranya profile, chat, fitur belanja atau beli, kemudian fitur kategori barang yang dijual, kemudian ada fitur pembayaran, dan berbagai macam fitur lainnya. Untuk harga barang dapat ditentukan oleh si penjual sendiri yang tentunya harus menyesuaikan dengan kondisi dari barang yang dijual. Kami juga menyediakan kontak person atau website pengaduan untuk para konsumen
terjadi penipuan atau hal-hal yang kurang mengenakan lainnya. Selanjutnya, hal-hal yang dibutuhkan untuk membuat website ini adalah seseorang yang ahli dan dapat diandalkan untuk membuat situs website dengan semenarik mungkin agar menarik minat masyarakat untuk menggunakannya. Kemudian kami membutuhkan promosi ke masyarakat yang dapat dilakukan melalui media sosial seperti Facebook, Instagram, serta promosi YouTube dengan video animasi dengan durasi 15-30 detik yang dapat menarik perhatian masyarakat. Kami juga memerlukan slogan untuk situs website ini dengan tujuan agar masyarakat tertarik menggunakannya. Sehingga dapat diperkirakan bahwa untuk membuat situs website ini akan memakan biaya yang cukup banyak yang melebihi 5 juta rupiah. Selanjutnya, sasaran konsumen dari situs website ini ditujukan untuk masyarakat yang memiliki tumpukan barang yang sudah tidak terpakai, namun masih layak pakai untuk digunakan. Tidak ada persyaratan batasan minimal umur sehingga siapapun dapat menggunakan situs website ini. Kemudian, dampak yang ditimbulkan dari website ini ada dampak baiknya, yaitu memungkinkan semakin berkurangnya barang masyarakat yang menumpuk, serta masyarakat yang menjual barangnya akan mendapat keuntungan, yaitu menambah penghasilan meskipun tidak seberapa. Namun dampak buruknya adalah adanya resiko penipuan, seperti penipuan barang yang difoto terlihat masih layak pakai, namun ternyata sudah tidak layak pakai. Dan ada juga resiko biaya jasa pengiriman bagi penjual. Next, untuk selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Selanjutnya ini adalah tabel Analyze and Select. Nah, pada tabel ini kami memilih 5 aspek, yaitu dana yang dibutuhkan, kemudahan pelaksanaan, user atau pengguna, dampak pada permasalahan, dan resiko kegagalan pelaksanaan. Nah, pemberian pada setiap bobot itu, bobot yang paling besar itu bobot yang paling penting, dan bobot yang terkecil itu yang tidak terlalu penting tapi juga masih penting. Nah, pada alternatif 1, dana yang dibutuhkan ini, kita memilih skor 7 dikarenakan dana yang diperlukan terbilang cukup banyak. Nah, dana tersebut digunakan untuk pembiayaan sewa tempat, kebutuhan operasional, dan kegiatan promosi. Nah, pada alternatif kedua, aspek dana yang dibutuhkan dengan skor 8, karena dana yang diperlukan tidak terlalu besar, hanya dibutuhkan beberapa peralatan yang digunakan untuk membantu daur ulang barang. Dan pada alternatif ketiga, dana yang dibutuhkan itu dengan skor 6, karena memerlukan banyak biaya yang digunakan dalam kegiatan operasionalnya, seperti pembuatan aplikasi yang membutuhkan jasa orang lain dan memiliki skill dalam pembuatan aplikasi tersebut. Nah, selanjutnya pada aspek kemudahan pelaksanaan, dalam aspek ini kami memilih skor 9 pada alternatif 1, dengan alasan aspek ini lebih mudah pelaksanaannya dibandingkan alternatif kedua maupun ketiga. Nah, pada alternatif kedua dengan skor 8, itu karena hanya melakukan pertemuan dan membuat video untuk di-share ke media sosial dan YouTube. Nah, pada alternatif ketiga dengan skor 7 itu karena untuk mengoperasikan aplikasi tersebut harus memerlukan
seseorang yang ahli dalam bidang tersebut. Yang ketiga, aspek user atau pengguna. Pada aspek user atau pengguna ini, pada alternatif 1, kami memberikan skor 7 dengan alasan semua kalangan dapat melakukan donasi dengan syarat mereka memiliki barang yang tidak terpakai dan layak untuk didonasikan. Pada alternatif kedua, dengan skor 7 karena banyak orang yang menggunakan media sosial sehingga pengetahuan mereka tahu bagaimana cara mendaur ulang atau memanfaatkan barang lebih mudah untuk diserap dan disampaikan oleh semua orang. Pada alternatif ketiga, dengan skor 8, karena semua orang dapat menggunakan smartphone Android untuk saat ini, sehingga dengan mudah mengakses aplikasi ini, dengan sekali klik saja mereka dapat mendonasikan barang tersebut atau menjual barang tersebut. Nah, pada aspek keempat, yaitu aspek dampak pada permasalahan, alternatif 1, kami memberikan skor dengan skor 9 karena aspek ini memberikan efek secara langsung terhadap pengguna. Ketika memiliki barang yang tidak terpakai dan didonasikan, maka barang tersebut dapat bermanfaat kembali untuk orang lain, sehingga barang pengguna yang sudah tidak terpakai tidak menumpuk lagi. Pada alternatif kedua dengan skor 7, karena ketika masyarakat memiliki pengetahuan tentang pemanfaatan barang-barang yang tidak terpakai, hal itu akan memberikan dampak baik karena akan semakin berkurangnya barang yang sudah tidak terpakai. Nah, pada alternatif ketiga ini dengan skor 8, karena hal ini dikarenakan penggunaan aplikasi tersebut dapat mengurangi biaya yang tidak terpakai, mengurangi barang yang tidak terpakai, dan juga menambah pendapatan ketika barang tersebut sudah laku terjual. Nah, pada aspek terakhir, resiko kegagalan pelaksanaan, pada alternatif 1, kami memberikan skor 6 dengan alasan sulitnya mencari mitra dalam proses pendistribusian barang yang sudah tidak terpakai tersebut. Pada alternatif kedua, dengan skor 7, karena media yang digunakan dalam aspek ini mudah untuk diakses sehingga kegagalan resikonya sangat minim. Nah, pada alternatif ketiga dengan skor 6, dikarenakan rentan terjadinya penipuan kelayakan barang tersebut. Nah, dari hasil analisis kelompok, kami menyimpulkan bahwa alternatif 1 merupakan alternatif yang baik dan skornya yang paling banyak, yaitu 321. Sehingga kami memilih sebagai solusi untuk mengatasi permasalahan kurangnya pemanfaatan barang yang sudah tidak terpakai. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.